Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tugas penentuan reaktor dan separator. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Melia Putri, yang kedua ada Fardina Aulia, yang ketiga ada Harwi Permono, yang keempat ada Medina Mutiara. Selanjutnya ke latihan soal. Di sini terdapat soal tentukan jenis reaktor dan separator pada pembuatan dietil ether dari etanol dengan proses dehidrasi. Yang A, 2C2H5OH menjadi C2H5 2O plus H2O. Yang B, ada C2H5OH menjadi C2H4 plus H2O. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal latihan yang telah diberikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan reaksi yang digunakan untuk produksi. Di sini, reaksi utamanya adalah etanol menjadi dietil ether plus air. Lalu, reaksi sampingnya adalah etanol menjadi etilen plus air. Dalam reaksi ini, jenis reaksi yang digunakan adalah termasuk ke dalam seri paralel. Lalu hasil dari sintesa jalannya reaksi adalah etanol menjadi dietil ether plus etilen, dan didapatkan hasil ekonomik potensialnya atau EP sebesar $92,39 setara dengan Rp1.339.655 yang artinya layak untuk dijual. Yang selanjutnya adalah konversi. Proses pembuatan dietil ether dapat dihasilkan melalui proses dehidrasi etanol. Berikut ini proses dehidrasi etanol untuk menghasilkan dietil ether ditunjukkan dalam tabel. Bahan bakunya etanol, fasenya terdapat gas dan cair, suhunya 250 derajat Celcius dan kurang dari sama dengan 125 derajat Celcius. Tekanannya sama-sama 1 atm. Untuk katalisnya berbeda, yang satu menggunakan alumina dan yang lainnya menggunakan asam sulfat. Untuk harga katalis, alumina adalah $50 atau setara dengan Rp725.000, sedangkan harga katalis asam sulfat adalah $188 atau setara dengan Rp2.726.000. Jenis reaktor yang digunakan adalah fixed bed atau RATB, yaitu reaktor alir tangki berpengaduk. Yieldnya lebih dari sama dengan 95% dan 95%. Proses pembuatan dietil ether yang dipilih yaitu dehidrasi etanol menggunakan katalis alumina karena yang pertama, katalis alumina tidak mengakibatkan korosif. Yang kedua, harga katalis alumina lebih ekonomis dan yield yang dihasilkan katalis alumina lebih dari sama dengan 95%. Lalu, pemilihan temperatur operasi harus berada pada 250 derajat Celcius karena pada temperatur tersebut dengan bantuan katalis alumina akan mendapatkan konversi reaktor sebesar 84,6%. Selanjutnya di sini dijelaskan jenis reaktor yang digunakan untuk membentuk produk utama yang berupa dietil ether, yaitu fixed bed multi-tube. Fixed bed multi-tube itu tempat terjadinya reaksi dehidrasi etanol pada fase gas dengan katalis alumina sehingga membentuk produk utama yang berupa dietil ether dan produk samping etilen. Di sini ada beberapa alasan pemilihan untuk reaktor fixed bed multi-tube, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi berlangsung pada fase gas dengan katalis padat. Yang kedua, pemakaian tidak terbatas pada kondisi reaksi tertentu seperti eksotermis atau endotermis, sehingga pemakaian lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu katalis yang digunakan berumur panjang. Yang keempat, perawatan, perbaikan, dan operasionalnya itu mudah. Kemudian yang terakhir itu konstruksinya itu sederhana. Di sini juga
menjelaskan jenis separator, yaitu menggunakan separator silinder vertikal torus spherical head sebagai tempat memisahkan etilen sebagai produk samping dari produk diethyl ether. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya Amalia Putri akan menjelaskan tentang sketsa awal proses. Di sketsa awal proses ini untuk feed atau input yang masuk ke dalam reaktor ialah etanol dengan impurities berupa 5% H2O atau air dan penambahan katalis alumina. Sedangkan untuk produknya ada etanol, diethyl ether, etilen, dan air. Seluruh feed dan produk diketahui dalam fase cair, kecuali katalis alumina atau Al2O3 dalam bentuk padatan. Kemudian pada proses produksi diethyl ether ini terdapat dua impurities, yaitu air sebanyak 5% di feed dan etilen sebanyak 3,79% di produk. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses. Mula-mula, etanol dengan impurities berupa 5% H2O akan dialirkan menuju evaporizer untuk diuapkan, yang mana bertujuan untuk mengubah fase etanol menjadi gas. Kemudian, etanol keluaran evaporizer memiliki suhu 190 derajat Celcius. Dipanaskan menggunakan heater untuk dinaikkan suhunya menjadi 250 derajat Celcius, yang selanjutnya akan diumpankan menuju ke reaktor. Kemudian, pembentukan diethyl ether dari etanol terjadi di dalam reaktor fixed bed multitube. Reaksi terjadi pada fase gas-gas dengan menggunakan katalis padat berupa alumina atau Al2O3 dengan kondisi operasi pada tekanan 1 atm dan temperatur 250 derajat Celcius. Reaksi ini bersifat eksotermis, sehingga untuk mempertahankan kondisi operasi di reaktor maka diperlukan adanya pendingin. Kemudian gas keluaran reaktor akan memiliki temperatur sebesar 250 derajat Celcius, sehingga digunakan kompresor untuk mengalirkan dan menaikkan tekanan gas menjadi 4,7 atm, yang selanjutnya akan dialirkan menuju ke kondensor. Di dalam kondensor ini ada diethyl ether, etilen, etanol, dan air. Kemudian akan dialirkan menuju ke separator drum untuk memisahkan produk samping berupa etilen dengan kondisi operasi tekanan 4,7 atm dan suhu 50 derajat Celcius. Hasil atas separator drum, yaitu berupa gas etilen, akan diumpankan ke tangki penyimpanan etilen. Sedangkan untuk hasil bawah dari separator drum yang berfase cair, yaitu diethyl ether, etanol, dan air dengan sedikit etilen, akan diumpankan menuju menara destilasi untuk dilakukan pemurnian produk utama, yakni diethyl ether. Pada menara destilasi terjadi pemisahan produk diethyl ether untuk mendapatkan kemurnian lebih dari 96% dan sedikit impurities. Hasil atas menara destilasi akan menuju kondensor dan akumulasi, yang selanjutnya diturunkan tekanannya menjadi 4,5 atm dengan suhu 31 derajat Celcius sebelum menuju ke tangki penyimpanan produk. Sedangkan hasil bawah menara destilasi yang berupa air dengan sedikit etanol, setelah melalui reboiler, suhunya akan turun menjadi 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm akan menuju unit pengolahan limbah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.